Praktikum Mekanika Fluida. Di sini kami dari asisten mahasiswa akan memberikan paparan perhitungan dari praktikum yang sudah kalian kerjakan di minggu lalu atau kemarin maksudnya, maaf. Yaitu bab 1 dan bab 2. Sebelumnya untuk Bang Rafli, Bang Alen atau Kak Gita atau Kak Rindu ada tambahan sebelum kita mulai ke perhitungan? Nggak tahu, lanjut. Dilanjut aja. Oke, saya coba share screen dulu ya. Udah kelihatan? Sudah, Mas. Oke, untuk bab 1 itu adalah ambang batas atau ambang tajam. Di sini kalian sudah dapat data-datanya ya. Dari tiap bentuk ambang tajam itu ada 3 percobaan, persegi, trapesium, dan segitiga. Kalian masukin dulu aja tabel datanya. Kalian buat tabel data terus masukin data-datanya. Ada nomor percobaan, tinggi air di manometer, volume, dan volume tiap percobaan kan 3 kali. Jadi kalian di sini akan rata-ratakan tiap percobaan. Kemudian waktu untuk kalian mengukur debitnya itu juga kalian rata-ratakan. Dan untuk lebar di sini adalah lebar ambang tajamnya, yaitu 8 cm ya. Harusnya sama semua 8 cm. Oh ya, tinggi air di manometer ini adalah tinggi yang kalian ukur di ambang tajamnya ya, yang di hilir itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bang, mau nanya dong, berarti kita ngitung rata-rata dulu ya? Ya, jadi tiap percobaan kita hitung rata-ratanya untuk volume dan waktu. Ada lagi? Kalau nggak ada, jadi di bab 1 ini kita ada 4 jenis perhitungan ya. Jadi ada Q pangkat 2/3 versus H, kemudian ada log Q versus log H, kemudian ada H versus CD, dan H per B versus CD. Oke, jadi saya ulangin ya. Jadi ada 4 perhitungan. Ada Q pangkat 2/3 versus H, kemudian log Q versus log H, kemudian H versus CD, dan H per B versus CD. Nah, tiap profil itu kalian hitung 4 perhitungan itu. Jadi 4 jenis perhitungan itu kalian hitung 4 profil. Jadi nanti kalian totalnya ada 12 grafik. Di sini ada 12 grafik. Nah, kita akan mulai dari perhitungan yang pertama. Jadi ini perhitungan A. Itu ada Q pangkat 2/3 versus H. Kalian masukkan di sini nomor percobaannya, kemudian debitnya, kemudian H yang kalian pangkatkan dengan 3/2. Oh ya, sebelumnya satuannya tolong diperhatikan ya. Di sini H pangkat 3/2. Kemudian kalian masukkan gravitasi. Kalian pakai gravitasi dalam satuan cm per second kuadrat dan pakainya yang 981. Kemudian untuk rumus CD di sini itu harusnya ada di modul. Nah, ini dia rumus CD di modul, itu ada di halaman 7. Adalah 3Q per 2/2G kali H pangkat 3/2. Ini adalah rumus CD-nya. Kemudian kalian hitung Q dipangkatkan 2/3. Kemudian untuk CD-nya kalian rata-ratakan. Nah, untuk grafik ini kalian buat tabel khusus untuk yang dimasukkan ke grafik buat mempermudah aja. Nah, kan grafiknya adalah
Q pangkat 2/3 versus H, maka kalian masukkan H dan Q pangkat 2/3. Kemudian untuk membuat persamaan regresinya, kalian pertama harus buat grafik manual ini dulu. Grafik manual yang di bawah. Di mana X-nya itu adalah tinggi air 5 manometer atau H, dan Q-nya adalah dan Y-nya adalah Q pangkat 2/3. Kemudian kalian hitung X kali Y, X kuadrat, kemudian Q pangkat 2/3 regresi. Ini kalian hitung dari grafik. Kalian buat grafiknya, kemudian masukkan angka air H, angka H, dan angka Q pangkat 2/3-nya. Kemudian pilih tabel yang ada trendline-nya, trendline yang ini, yang linear, sehingga kalian pastikan ada muncul Y di sini. Kemudian untuk ininya, persamaan regresinya ada A dan B, itu ada rumusnya di modul di halaman 8. A-nya di sini rumusnya itu sigma XI kuadrat kali sigma YI min sigma XI kali sigma XI, kemudian N kali sigma X kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Nah, N ini adalah jumlah datanya. Kan tadi ada sigma XI, nah X itu kan X di tiap percobaan. Kalian masukkan aja datanya, kemudian nanti jadi rumus A-nya itu, dan rumus B-nya juga ada di modul, itu di bawah yang ini. Kemudian kalau udah kalian hitung A dan B-nya, ingat persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi kalian tulis aja Y sama dengan A-nya berapa plus B-nya berapa X. Kemudian kalian cocokkan datanya yang kalian hitung dengan yang tabel, grafik. Kalau sudah cocok berarti perhitungan kalian sudah betul. Kemudian kalian ulangi lagi untuk profil trapesium dan profil segitiga. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita hitung ke Q pangkat 2/3 regresi. Nah, itu rumusnya adalah, bisa dilihat kalian, A plus BX. Nah, A plus BX itu kan rumus Y ya, maka Q pangkat 2/3 regresi itu adalah Y. Jadi Y sama dengan A plus BX. Kalian hitung tiap percobaan. Kemudian persen bedanya itu rumusnya adalah Q pangkat 2/3 regresi dikurang Q pangkat 2/3 per Q pangkat 2/3. Nah, ini kalian pastikan formatnya dalam bentuk persen. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kalian bisa lah ya untuk trapesium dan segitiga, kalian hanya perlu masukin datanya aja, selebihnya rumusnya sama. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu log Q versus log H. Dan untuk awalnya sama, kalian masukin aja datanya, nomor percobaan, Q. Nah, di sini perbedaannya cuma di grafiknya aja. Di grafik ini kalian masukinnya log H
dan log key. Kalau sebelumnya itu H biasa dan Q pangkat 2/3, maka di sini kalian masukin untuk di tabel grafik itu log H, yaitu log dari H, kemudian log Q, log dari debitnya. Kemudian kalian buat grafik manual sampai ke X kuadrat. Itu kalian buat grafik manualnya dari X-nya. X-nya itu adalah log H, kemudian Y-nya adalah log Q. Kemudian X kali Y, kemudian kalian hitung X kuadrat. Kemudian kalian baru bisa buat persamaan regresinya, yaitu rumus A-nya sama dengan yang perhitungan tadi, rumus B-nya juga sama. Hanya perbedaannya ada di XI-nya. XI-nya itu kan tadi log H dan Y-nya adalah log Q di tiap percobaan. Kemudian locally regresi itu rumusnya sama dengan regresi yang tadi, yaitu A plus BX. Kalian hitung di tiap percobaan. Kemudian persen bedanya, kalian hitung log Q regresi dikurang log Q biasa per log Q. Oke. Dan untuk grafiknya sama, kalian pastikan yang ada trend line-nya, trend line linearnya. Kemudian kalian cocokkan apakah regresinya itu sama atau tidak. Kalau sama, perhitungan kalian sudah betul. Kemudian kalian hitung lagi untuk profil trapesium dan profil segitiga. Rumusnya sama, hanya beda di datanya aja. Kalian masukin data-datanya. Harusnya cuman copy doang kan, terusnya gampang. Kemudian sebelum itu ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita ke perhitungan yang ketiga, yaitu H versus CD. Sama percobaan, data percobaan, data Q, data H pangkat 3/2. Sebenarnya ini kalian bisa ganti ya, sesuai dengan yang dipakai di grafik, tapi kita masukin ke debit dan H pangkat 3/2. Kalian boleh ganti yang ini sebenarnya. Kemudian untuk yang grafiknya kita buat H dan CD, X-nya itu H dan CD itu Y. Langkahnya sama, kalian buat grafik manual, kalian jumlahkan, kalian hitung NB, kemudian persamaan regresi, kemudian kalian hitung CD regresinya, sama rumusnya seperti yang tadi, yaitu Y sama dengan A plus BX, dan persen bedanya yaitu CD regresi dikurang CD per CD. Kemudian kalian buat profil trapesium dan profil segitiga. Kemudian untuk yang keempat, perhitungannya yaitu H per B versus CD. Langkahnya sama, percobaan, masukin data Q, H pangkat 3/2, gravitasi, CD, dan Q pangkat 2/3. Kemudian untuk grafik kalian buat H per B dan CD, H per B untuk X, CD untuk Y. Kemudian kalian buat grafik manual sampai dengan X kuadrat, itu kalian jumlahkan, kemudian kalian buat persamaan regresinya, kemudian baru kalian bisa hitung CD regresi, kemudian kalian hitung persen bedanya, rumusnya CD regresi dikurang CD per CD. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin kecepatan ngejelasinnya jadi ketinggalan? Gimana?
Bang, mau nanya. Ya. Itu kan nanti kita nentuin persamaan regresi kan Bang, terus kita nentuin A sama B-nya. Ya. Cara tahu yang A itu yang mana, yang B itu yang mana itu gimana Bang? Kalian lihat aja rumusnya di modul, kan ada A itu sigma X kuadrat. Nah ini sebenarnya X di A sama B itu sama, jadi kalian nggak usah bingung, buat aja dulu rumus A sama rumus B. Buat dulu di rumusnya di Excel ya. Oh ya, jangan lupa N itu jumlah datanya, jadi jumlah datanya itu 3 karena kita percobaan 3 kali. Nah kemudian kalau udah jadi rumus A dan B nya, kalian rumus regresi itu kan Y sama dengan A plus BX ya kan, kalian masukin aja A sama B nya. Nah X nya nanti kalian taruh di yang ada di situ B nya, berarti kan 0 min 0,48 kalau di sini 0 min 0,48 X. Jadi buat kalian tahu A sama B nya tuh sebenarnya dari rumusnya aja itu beda. Oke Bang, makasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, dan kalian jangan bingung ya kalau di grafik itu dia minus dulu, tapi kalian ingat-ingat aja kalau X-nya itu di mana. Jadi bisa aja ini sebenarnya BX plus A di persamaan regresinya, itu nggak masalah. Karena di grafik itu kayak gitu. Y sama dengan BX plus A. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya tunggu berapa menit deh, 2 menit buat mungkin mikir dulu apa yang mau ditanyain. Untuk Bang Alen, Bang Rafli, Kak Gita atau Karindu ada tambahan? Ada Bang. Nggak ada pertanyaan juga dari mahasiswa. Bang, nanti dikasih modulnya nggak Bang? Modulnya dikasih nanti. Oke Bang. Oke, jadi perhitungannya ini sebenarnya nggak banyak ya. Rumusnya tuh dikit, cuman karena percobaannya kita 3 kali, jadi kelihatannya banyak. Jadi kalian cuma perlu copy aja. Cuman ganti data nanti. Gampang lah ya, masih bab 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, setelah kalian hitung itu semua, kalian bikin tabel rekapitulasi. Dan tabel rekapitulasi itu tiap perhitungan. Jadi perhitungan pertama, perhitungan kedua kalian bikin juga, perhitungan 3 kalian bikin juga, kemudian sampai perhitungan keempat. Ya, tabel rekapnya dari nomor percobaan, kemudian ini X yang dipakai di grafik,
kemudian Y yang dipakai di grafik, kemudian yang regresi, Y regresi, kemudian persen beda. Itu sama tiap perhitungan. Jadi profil percobaan, X yang dipakai di grafik, Y-nya, kemudian Y regresi dan persen beda. Oh ya, dan untuk tabel rekapitulasi kalian buat juga untuk CD-nya. Jadi CD-nya kalian buat tabel rekap yang terpisah. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan atau tambahan dari kakak Mas Dos? Tadi udah dijelasin belum kalau hanya itu dari ke bawah profil ambang tajamnya, jadi bukan dasar saluran. Apa? Ada gambar ambang tajamnya nggak? Sketsa ya. Nggak ada sih bang. Bentar deh, saya cari dulu mungkin di laporan-laporan sebelumnya. Kalau sketsa gimana bang? Itu nah ini kan gimana ini, coba di zoom lagi bisa nggak? Ya jadi berarti untuk misalnya ini nih, itu berarti H yang dipakai tuh 7,28 dikurangi 3. Oke, itu aja sih. Berarti itu masuk di tinggi air di manometer ya? Iya, itu hanya itu kan belum dikurang. Oke, jadi tinggi air di manometer itu ini kan tinggi airnya 7 dari dasar saluran. Sedangkan yang kalian hitung itu dari mana ya? Dari bentuk ambang tajamnya. Kan kalau persegi jelas lah ya kayak gini. Kemudian ke trapesium dari sini. Kemudian untuk segitiga itu dari yang ujung di segitiganya. Mungkin kalian kalau belum mengukur, saya kasih tahu aja kalau di persegi ini tolong catat ya. Kalau persegi itu 3 cm. Kemudian trapesium 3 cm. Kemudian untuk segitiga itu 4,3 cm. Ada lagi bang atau kakak?
Kalau nggak bisa lanjut ke bab 2 kali ya. Oke, lanjut bab 2 aja langsung. Ya, oke. Di sini saya lanjut ya untuk perhitungan bab 2-nya. Jadi bab 2 ini kan aliran air di pada saluran terbuka ya. Bentar. Ini kan rumus-rumusnya ada di modul ya, bisa dilihat sendiri nanti. Nah, di sini mungkin langsung saya contohin aja ke perhitungannya. Jadi kemarin kan ini tuh data yang kita dapat dari praktikum kan, ya. Jadi kalian dari praktikum kemarin itu bikin data kayak gini, ya. Ini datanya bukan dari salah satu kelas kalian, bukan. Intinya kalian di Excel itu ya bikin aja kayak gini datanya. Isinya itu ada ini per titik ya, hulu 1, 2, 3, 4, 5, hilir. Karena kemarin kan kita per titik tuh ngukur lebar sama tinggi muka airnya ya. Nah, jadi di sini itu tabel data yang kita dapat dari praktikum itu dibuat aja kayak gini per titik. Ya, kenapa tuh? Ini terus di bawahnya itu kalian buat lagi tabel data untuk pengolahan data. Jadi di sini kita perhitungannya itu per segmen ya. Jadi di sini kan kemarin kita bagi 6 segmen tuh. Jadi ada segmen 1 sampai segmen 6. Nah, tapi di sini kan parameter yang kita dapat itu per titik kan, lebarnya per titik, muka airnya per titik. Itu dirata-ratain jadinya. Ini kan misalnya segmen 1 nih, segmen 1 dari hulu ke titik 1 kan. Nah, dari hulu ke titik 1 kan ada dua lebar nih, ada yang 0,84 sama 0,083. Muka airnya juga ada 2. Nah, itu dirata-ratain aja. Jaraknya tetap segini. Nah, ini ya ini dirata-ratain aja. Jadi sama semua. Untuk segmen 2 juga gitu. Dia rata-rata dari lebar titik 1 sama titik 2. Ya. Terus ini kan udah nih untuk pengolahan data itu tadi lebarnya dari rata-rata ya. Rata-rata antar titik. Misalnya segmen 1 berarti rata-rata hulu sama 1. Itu lanjut ke perhitungannya. Perhitungan yang pertama itu ada aliran seragam. Ini di modul, nah ini rumusnya itu V sama dengan 1/n kali R pangkat 2/3 kali SO pangkat setengah 1/2. Nah, V-nya ini itu kecepatan aliran, N-nya koefisien Manning. Untuk koefisien Manning itu kita pakai kaca, itu diambil nilainya 0,009, itu diambil yang terkecil. Terus untuk R itu jajari hidrolis, rumusnya ini A per P. Jadi A-nya itu luas ya, luasnya si alirannya. P-nya juga keliling penampang basah. Nah, ini kan luas penampang basah dan keliling penampang basah. Kemudian SO-nya itu kemiringan dasar saluran. Nah, ini contohnya itu sini.
Ini kan tadi Y-nya udah kita dapat nih, Y yang udah dirata-ratain per segmen. Ini juga B-nya ya. Nah, di sini berarti kita bisa hitung tuh P-nya, keliling penampang basahnya. Jadi keliling penampang basah itu maksudnya jadi kan kemarin tuh misalnya penampangnya kotak gini kan, tapi airnya itu kan misalnya cuma nggak full kan, ya airnya misalnya cuma segini. Nah itu berarti kelilingnya itu ya yang ini nggak sampai atas, jadi kelilingnya itu kepotong sama air. Nah makanya di sini rumusnya itu 2 kali Y atau ini nih ya ditambah B-nya ini bawahnya lebarnya. Nah itu untuk P, keliling penampang basah. Nah untuk A juga sama, itu luas penampang basah, makanya pakainya itu Y kali B, atau tadi tinggi ini kali lebarnya. Nah ini R jari hidrolis itu tadi rumusnya A per P ya, yang ada di modul. Nah ini A per P, jari hidrolisnya, terus ya ini N yang tadi 0,0009. Nah ini SO ini kemiringan saluran. Itu kemiringan saluran itu pakai datanya yang ini ya, yang atas. Itu rumusnya ya kemiringan ya. Jadi tinggi di titik sebelumnya, tinggi awal dikurangi tinggi akhir dibagi jaraknya. Yaitu rumus kemiringan. Jadi ini kan tinggi awalnya 0,029 dikurangi tinggi akhir 0,028 dibagi jarak 0,66 sekian. Nah, ini hasilnya 0,001. Nah, baru deh ini kan udah dapat semua nih parameter yang dibutuhin buat kecepatan alirannya, buat V-nya. Ya itu tinggal dimasukin aja rumus yang tadi yang di modul. Yang ini nih. 1/N kali R pangkat 2/3 kali SO pangkat 1/2. Ya. Tinggal masukin aja. Ya untuk segmen berikutnya juga sama kayak gitu. Jadi ini tinggal di drag aja ke bawah. Sama. Nah terus perhitungan kedua ini ada koefisien kekasaran komposit. Oh tuh mungkin perhitungan pertama ada yang mau ditanya dulu gak? Sebelum lanjut. Kalau mau ditanya langsung tanya aja. Kalau ini agak banyak perhitungannya. Nanti kalau mau ada yang mau ditanya langsung raise hand aja. Nggak apa-apa potong aja. Nah ini lanjut ke kekasaran komposit. Perhitungan 2. Nah, ini NK itu kekasaran komposit. Terus nah ini tuh penjumlahan dari PI kali NI pangkat 3/2. Nah di sini kan ada PI sama ada P kan. Bedanya itu kalau PI ini itu keliling penampang basah per titik ya atau per segmen tadi. Nah ini kalau yang ini tuh total dari keseluruhan segmen. Kalau yang P besar, NI yaitu kekasaran maning per titik juga. Ya, langsung lanjut. Nah ini jadi, nah ini tadi kan ini P-nya ini yang ini keliling penampang basah per titiknya per segmen sorry. Ini per segmen. Nah ini yang total yang P besar ini. Jadi di sini tinggal dihitung aja. Ini yang bagian atasnya kan Pi kali NI pangkat 3/2. Kemudian dibagi dengan ini
keliling penampang basa totalnya. Baru kemudian dipangkatin 2/3. Nah, itu untuk koefisien kekasaran komposit. Ini juga sama untuk segmen berikutnya juga sama kayak gitu. Oke, berarti kalau ada yang ditanya, lanjut ke hukum kontinuitas. Nah, hukum kontinuitas ini itu untuk mencari nilai debit aliran. Nah, ini rumusnya itu ya V kali A, atau kecepatan aliran kali luas penampang basanya. Ya, ini artinya itu V kali A nya konstan, artinya V1 kali A1 itu sama dengan V2 kali A2. Jadi debit yang masuk itu pasti sama dengan debit yang keluar. Oke, ini berarti lanjut hukum kontinuitas. Nah, ini tadi rumusnya kan cuma V kali A ya. Sebenarnya kan udah ada V sama A nya kita udah dapet tadi di atas kan. Tapi di sini tetap aja untuk di tabel ini tetap dimasukin semua parameter yang dibutuhkan. Kayak tadi untuk mencari nilai V kan parameter yang dibutuhkannya ini kan, ada N, ada SO, ada R. Nah, ini tetap dimasukin. Nah, ini juga kan parameter A itu butuh tadi I kali B. Nah, makanya ini dimasukin aja semua. Baru selanjutnya itu ngitung Q-nya atau debitnya. Ini debit teoritis ya. Ya udah tinggal dikali aja V kali A. Nah, ini jadi debit, satuannya meter kubik per detik. Kemudian dirata-ratakan. Oke, lanjut. Ini, nah sekarang ini tuh debit aliran yang aktual. Kalau ini tadi kita teoritis, berdasarkan rumus V kali A tadi, V-nya teoritis kan, A-nya juga. Itu kita di sini cari debit aliran aktual, sorry. Tadi ini teoritis, yang ini aktual. Nah, kemarin kan di praktikum kita lakuin tuh 3 kali kan, 3 kali percobaan untuk mencari nilai debitnya. Nah, sini dimasukin aja untuk pembacaan gelas ukurnya, misalnya berapa liter, dimasukin aja. Saya pakai satuannya liter. Terus ini juga waktunya berapa, waktu yang dibutuhkannya berapa. Terus ya udah tinggal dibagi. Ini kan satuannya liter per detik. Nah, ini nanti dicari dulu semua nih debit alirannya per masing-masing percobaan dengan satuan liter per detik. Nah, kemudian dirata-ratakan dari 3 percobaan ini, dirata-ratakan lalu dikonversi ke meter kubik per detik. Itu tinggal dibagi 1000 aja. Jadi ini dirata-ratain tadi yang debit per masing-masing percobaan untuk dengan satuan liter per detik dibagi 1000. Itu jadi debit dengan satuan meter kubik per detik. Ini diperhatikan ya, soalnya ini penting untuk langkah berikutnya. Ada yang ingin ditanya? Ini suara saya ada kan? Seperti banget nih. Ada. Oke. Kalau ada yang tanya udah lanjut aja. Ini di skip ya. Garis step method ini di skip. Tidak dilakukan perhitungan. Nah, di sini lanjut ke bilangan float.
float number. Nah, bilangan float ini untuk mencari karakteristik kriteria jenis aliran. Nah, di sini ada nih keterangannya. Jadi apabila aliran subkritis itu FR-nya kurang dari 1, apabila aliran kritis itu FR-nya sama dengan 1. Nah, kalau superkritis itu FR-nya lebih besar dari 1. Nah, ini nanti dimasukin di dasar teori juga ya, untuk bilangan float ini. Nanti dimasukin juga definisinya apa bilangan float, terus ya ini kriterianya kayak gimana di dasar teori. Nah, ini sekarang kita lanjut ke perhitungannya bilangan float. Di sini kan rumusnya FR sama dengan V per akar G kali A per B. Ya, ini ada semua di sini keterangannya. Oke, bisa dibaca sendiri di modul. Sini kita lanjut aja untuk Excel-nya. Jadi contohnya ya seperti ini, sama aja. Cuma di sini tambah G. G-nya ini bebas lah, pakai 10, pakai 9,8. Nah, terus di sini tadi FR yang ini kan rumus. Ya, ini tinggal dimasukin aja rumusnya. Ya kan? V per akar G kali A per B. A-nya yang ini, B-nya ini. Ya, sama aja, pakai yang tadi udah dilakukan perhitungan juga. Nah, ini dapat nilai FR biasanya, FR biasa. Nah, terus juga di sini ada FR kuadrat. Sebenarnya boleh pakai rumus ini atau langsung dikuadratin aja, itu sama, hasilnya sama aja. Jadi misalnya di sini kita kuadratin FR yang ini kan. Nah, ini hasilnya sama aja, 0,2819 sekian. Jadi bebas mau pakai rumus kayak gini atau mau langsung dikuadratin juga sama aja. Kecuali mungkin pakai rumus kayak gini terus nanti nyoba dikuadratin hasilnya beda. Nah, itu berarti ada yang salah ya rumusnya. Masukin rumusnya ada yang salah berarti. Pokoknya ikutin aja kayak gitu. Ya. Habis itu udah dapat dong nilai FR-nya, berarti kita bisa menentukan jenis alirannya kayak gimana berdasarkan kriteria yang ada di modul tadi. Ini ya bisa pakai rumus kalau di Excel kan, pakai rumus if, atau ya manual dilihat juga nggak apa-apa, serah. Ini pakai if juga bisa, memudahkan itu ya pakai if di Excel kan. Terus selesai jenis aliran, lanjut ke jenis saluran. Nah, jenis saluran itu dicari berdasarkan nilai YN dan YC, kedalaman normal dan kedalaman kritis. Nah, di sini saluran landai itu apabila YN lebih besar dari YC, saluran kritis apabila YN sama dengan YC, saluran curam apabila YN kurang dari YC. Nah, di sini untuk cari nilai YN itu ini. Nah, YN itu kan kedalaman normal, artinya kedalaman ya pada saat alirannya itu stabil normal. Itu bisa dicari dengan rumus yang tadi. Sebenarnya ini sama aja yang rumus hukum kontinuitas tadi, yang Q sama dengan A kali V. Ini kan parameter untuk mencari V seper N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat 1/2. Nah, itu diturunin lagi kan, A nya itu sama dengan B kali Y kan tadi.
luas penampang salurannya. Nah, P-nya ini R-nya kan tadi A per P kan, ya ini A itu kan B kali Y, P itu B plus 2 kali Y. Nah, itu penurunan rumus aja sebenarnya, penjabaran rumus. Nah, kemudian di sini itu yang kita nggak tahu itu nilai Y-nya. Yang kita mau cari itu nilai Y-nya di sini. Nilai Y-nya berdasarkan debit aktual ya, berdasarkan Q aktual. Nah, jadi ini nilai Y ini kita mau cari tuh nilai Y ini berdasarkan debit aktual di sini ya. Jadi bukan berdasarkan debit teoritis, bukan, berdasarkan debit aktual. Oke. Jadi dengan Y berapa, debitnya ini menjadi mendekati debit aktual kayak gitu. Nah, itu caranya di sini kita pakai goalseek. Nah, ya langkahnya itu awalnya dimasukin dulu rumus yang tadi, yang ini nih, yang udah dijabarin ini kan, dengan Y-nya itu dimisalkan dulu. Misalkan berapa aja, yang penting ada angkanya. Coba di sini kita misalkan sama dengan 1. Nah, jadi posisinya di sini Y-nya ini sama dengan 1 ya. Y yang ini nih sama dengan 1. Nah, caranya gimana biar kita dapat nilai Y ini tuh untuk Q-nya sama dengan ini, sama dengan Q aktual kan. Nah, di sini tadi langkah pertama itu ya bikin tabel baru kayak gini, terus masukin rumus yang tadi yang udah dikasih tahu nih di sini, atau ikutin kayak gini juga boleh ya. Rumusnya udah, nah terus tambah kolom baru, kolom YN yang buat permisalan ini, kemudian Y-nya sama dengan 1 dulu, misalkan sama dengan 1. Nah, terus itu kita goalseek, ada namanya fitur goalseek di Excel. Jadi untuk mencari nilai yang dituju dengan mengganti salah satu parameternya, mengganti nilai salah satu parameternya. Nah, jadi di sini langkah pertama itu kita copy dulu nih hasil debit aliran aktualnya, di copy dulu ya, di copy, terus ya di paste value only. Nah, terus ini value-nya nih di copy nih ya, value-nya di copy. Oke, bukan cell-nya yang di copy ya, tapi value-nya. Nah, udah, kalau value-nya udah di copy, di sini baru bisa kita masuk ke goalseek ya. Sini pindah ke menu data, terus di sini ada what if analysis, ada goalseek. Oke. Nah, di sini kita masuk ke goalseek nih ya. Nah, set cell-nya ini ya ini key yang kita mau ubah ya. Kita mau ngubah key ini to value menjadi nilai ini ya, dengan mengubah parameter ini, dengan mengubah YN. Oke, jadi dengan mengubah YN kita mau tuh key-nya sama dengan segini. Oke, nah ini makanya tadi perlu di copy karena ini harus diketik, perlu di copy value karena ini harus diketik, nggak bisa kayak ini nih. Kalau ini kan kita bisa select ini ya kan, cell-nya tuh. Kalau ini harus diketik, makanya tadi perlu di copy value dulu, copy nilainya aja, copy angkanya aja.
Kalau di sini di paste biar gampang, memudahkan. Oke? Udah ya, jelas ya. Mau mengubah ini menuju nilai ini dengan mengganti nilai ini. Oke? Di sini oke. Nah, ini kan udah nih ada solusinya kan. Targetnya tadi ya ini kan 0,0 sekian nih. Nah, ini sekarang current value-nya mendekati kan. Nah, ini berarti sudah mendekati benar YN-nya. Berarti kita dapat nilai YN itu segini, 0,027 meter. Nah, ini kan untuk tadi segmen 1 kan. Untuk segmen 2 juga sama. Kayak gitu, di goalseek ulang. Harus goalseek satu-satu. Ya. Misalnya ini dicontohin lagi ya. Ini goalseek, key-nya ini to value. Ya, kita mau mengubah ini menjadi nilai ini dengan mengganti ini. Oke. Nah, ya kan di sini nilainya udah hampir sama dengan ini kan. Dengan y-nya yang udah kita dapat di sini. Oke? Ya udah. Itu tinggal dimasukin ke sini. Ke tabel perhitungannya. Ke tabel utamanya. Ini kan tadi tabel bantu nih. Ini dimasukin aja tabel utamanya. Terus setelah itu YC ikutin aja rumusnya kayak gini. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak tuh? Apalagi goalseek-nya kan, takutnya ada yang nggak paham, ada yang kurang jelas. Nah, ini YC rumusnya kayak gini. Nah, nanti ya di sini tinggal lanjut ke kriteria jenis salurannya berdasarkan kriteria yang ada di modul ini sama. Oke, ya ini nanti dimasukin juga ke dasar teori. Itu jenis saluran. Oke, ya ini tadi pakai goalseek segala macam. Udah. Baru ke perhitungan terakhir, ke-7. Ini serius nih, nggak ada yang mau ditanya. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin nanti bisa ditonton ulang baru nanya kali ya. Ini Y0, ini kan aktualnya nih yang kita ukur kemarin. Ya datanya segini misalnya yang kita ukur kan. Senti nih. Nah, terus kita mau hitung teoritisnya. Berapa sih nilai Y1 kalau dihitung secara teori, Y2 kalau dihitung secara teori, dan L-nya kalau dihitung secara teori. Nah, di sini tinggal pakai rumus yang di modul aja. Nah, ini Y1, Y2, L, delta H. Nah, Y1 di sini mungkin saya jelasin aja langsung ke yang ini FR ya, biar yang bikin bingung itu FR. Di sini Y2-nya nggak usah dipakai dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi setengah kali akar 1 plus 8 kali FR kuadrat min 1. Nah, di sini kan untuk Y1 pakai FR1 kan. Itu artinya apa? Artinya itu tadi, nah ini FR. Ya, ini kan bilangan FR nih, ada per masing-masing segmen, ada nilainya. Nah, kemudian di sini kan Y1 kemarin ingat dong, Y1 ada di segmen berapa kemarin kita ngukur nih. Y1 kan setelah tinggi air setelah pintu air kan. Nah, itu bisa dilihat mungkin di foto nanti. Y1 ini ada di segmen berapa, atau pintu air ini ada di segmen berapa.
Misal di sini ternyata Y1 itu ada di segmen 1. Berarti ya kita pakai FR-nya itu FR yang di segmen 1 gitu. Nah, untuk Y2 itu juga sama. Y2 ini kita kemarin aktualnya ngukur di mana? Kalau misalnya kita aktualnya ngukur di segmen 2, ya udah berarti pakai yang segmen 2. Kalau ternyata Y2-nya kemarin ada di segmen 3, ya berarti pakai yang FR di segmen 3. Kayak gitu aja, ikutin aja. Jadi FR1, FR2 di sini tuh ya FR1, FR2 ini tuh maksudnya kayak gitu. Jadi FR1 ini ya FR untuk Y1. Y1 ini terjadinya di mana? Nah, FR2, FR untuk Y2. Nah, Y2 ini terjadinya di mana? Maka FR itu yang dipakai. Oke. Ini FR1 kuadrat ya. FR1 kuadrat, ini juga FR2 kuadrat. Itu Y1, Y2. Nah, L sama delta H ya ikutin aja. Rumus yang di sini nih, ikutin aja. Berikutnya udah tinggal rekapitulasi. Oke. Ada yang mau ditanya? Goalseek. Mungkin paling nanti banyak yang nanya itu soal goalseek ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya, cuma kayaknya kalau nanyanya nanti tuh gimana gitu, jelasin ulang. Jadi kalau ada yang ditanya mending nanya sekarang aja. Oh iya, sorry. Ini untuk goalseek itu defaultnya Excel ini nih nggak bisa sampai angka di belakang komanya sedetail ini. Jadi mungkin kayak ini nih, kayak cuma sampai 0,001, sementara target kita kan ini nih 4 angka di belakang koma kan. Target kita 4 angka di belakang koma, sementara defaultnya Excel itu seingat saya dulu nggak sampai 4 angka, mungkin cuma 2 angka atau 3 angka, lupa. Nah, ini harus di setting dulu. Settingnya itu ya tinggal di file, option, formula, ini maksimum change ini di 0, jadi nggak ada maksimumnya ya. Ini defaultnya pasti bukan 0. Oke, ini dibuat 0 aja ya, karena kalau nggak 0 itu pasti dia mentok nih, nggak bisa sampai mendekati 0,00064 ini. Misalnya kita coba di sini 3 ya, ini pasti hasilnya beda. Jadi itu harus diatur 0 biar nggak ada maksimumnya, harus seperti itu. Nah ini ya kan, kita kan targetnya ini nih 0,00006, sementara dia di 0,00 di 0,04 ini udah berhenti ya. Itu
Salah, jelas. Karena target kita kan ini tadi. Target kita kan 0, inilah sekian lah. Sementara kita dapatnya segini. Ini salah. Oke? Makanya di sini itu tadi harus diatur ke 0. Biar nyampe tuh ke 0,0006-nya. Gitu aja sih tambahannya. Intinya logika berpikirnya kayak gitu. Kalau targetnya nggak nyampe itu berarti salah. Ada yang salah. Nah ini kan kalau ini nyampe nih tadi. Karena udah di nolin itu maksimumnya. Oke? Cukup nih bab 2. Bang, izin bertanya. Iya, tanya Untuk aja. bab 2 kan ada bagian profil bendung ya. Iya. Nah, itu perhitungannya pakai yang Y-nya sama ya kayak yang sebelumnya tadi dijelasin. Kalau untuk profil bendung itu hanya untuk gambar ya. Jadi nggak ada perhitungan. Oh, berarti sketsanya aja ya? Iya, sketsanya aja. Oke, baik Bang. Terima kasih ya. Sama-sama. Kayak gitu. Jadi yang profil itu kemarin kita ukur-ukur itu cuma buat sketsa ya. Jadi nggak ada perhitungannya. Jadi gitu ya. Ada 4 sketsa. Ada 5 sketsa berarti. Dicatat ya, ada 5 sketsa. Sketsa pertama itu sketsa penampang flume testnya dengan aliran kondisi stabil. Oke? Itu sketsa pertama. Sketsa kedua itu potongan di loncatan airnya. Nah, sketsa ketiga, 4, dan 5 itu baru profil bendung. Gitu ya. Jadi jangan kurang, jangan bilang belum dikasih tahu. Itu udah dikasih tahu ya. Sorry. Aduh. Nah, sini ada contoh. Nah, ini sketsa 1 dan 2 ini kayak gini ya. Jadi nampang flume test dengan tinggi air masing-masing nih yang udah diukur ya pakai skala ya, dengan tinggi air stabil. Kemudian potongan nih untuk gambar pintu air ya, loncatan air di pintu air kayak gini. Jadi kan ini kemarin ya 0, ya 1, ya 2 kan. Ditambah 3 yang profil bendung tadi. Oke?